Bandar udara dengan pemeriksaan super ketat sedunia. Memantau pergerakan barang dan manusia. If you want to carry it on, that is the big problem. Okay. With knives, guns. Inilah cara mengatur lalu lintas udara sang negara adidaya. Robert Haryanto menyaksikan langsung sistem keamanan penerbangan dan bandara di negara adikuasa Amerika Serikat. Dari Menara Air Traffic Control Bandara Los Angeles LAX, Robert menelusuri pengaturan lalu lintas udara dengan frekuensi hingga 2.000 penerbangan tiap harinya. Padahal petugas ATC harus menghadapi tantangan terberat, yakni cuaca ekstrim dan volume penerbangan yang kian bertambah. Di bawah kendali Otoritas Penerbangan Nasional atau FAA, standar penerbangan Amerika Serikat menjadi patokan bagi keamanan udara seluruh dunia. Dari pengalaman Robert Haryanto, bagaimana Indonesia bisa memperbaiki kualitas transportasi udaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah lalu lintas di langit Amerika Serikat. Pesawat terbang, lepas landas, dan juga mendarat setiap detiknya. Dalam dunia penerbangan internasional, standar di negara ini menjadi patokan bagi keamanan di seluruh dunia. Saya akan menelusuri sistem keamanan dan keselamatan transportasi udara sang negara adidaya. Tahun 2015 merupakan salah satu tahun terburuk dalam sejarah dunia penerbangan di Indonesia. Dalam catatan saya, setidaknya terjadi 5 kecelakaan pesawat dan 2 insiden pesawat tergelincir di bandara. Fakta-fakta ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat Indonesia. Amankah berpergian dengan pesawat dan sudah memenuhi standarkah dari dunia penerbangan di Indonesia? Untuk lebih memahami mengenai dunia penerbangan internasional, saya datang ke Amerika Serikat yang diakui sebagai negara dengan keamanan terketat di dunia. Metro TV menjadi TV Indonesia pertama yang akan melihat langsung bagaimana cara kerja dari FAA untuk mengatur lalu lintas udara dan juga TSA untuk mengatur keamanan yang ada di bandara. Lokasi pertama yang saya kunjungi adalah Bandar Udara Ronald Reagan di Washington, D.C. Seluruh bandara di Amerika Serikat memiliki pemeriksaan yang paling ketat di antara para negara maju. Bagi sebagian penumpang, hal ini mungkin bukan pengalaman yang menyenangkan. Namun prosedur ini mempunyai tujuan untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Di sini saya akan melihat bagaimana Transportation Security Administration atau TSA bekerja. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan keamanan transportasi. Lingkup pengawasan mereka adalah transportasi udara, darat, kereta, dan maritim. Barang yang akan memasuki kawasan Amerika Serikat akan diperiksa dengan teliti tanpa terkecuali. If you don't have any TSA, your lock will be broken by here. Saya sempat bertanya mengenai aturan barang bawaan yang dilarang kepada William Perry, seorang petugas TSA. If you want to carry it on, that is the big problem. Okay. With knives, guns, pepper spray, chucks. I mean, it's a list of baseball bats. Yeah. All that stuff cannot go through the checkpoint. Oh, the carry-on. Yep. It's just the carry-on. Yeah. Going through security. Now you can check almost anything. Okay, almost anything. Yeah. I mean, if you got a gun, as long as you declare it, and it's locked in a Pelican case, then you can check that gun. Okay. And it's unloaded, it's packaged properly. It's in that Pelican case and it's locked. Then you can check that. Oke. William juga menjelaskan kepada saya salah satu ketentuan khusus jika berpergian ke negaranya. Setiap penumpang tidak diizinkan mengunci bagasi kecuali dengan gembok yang telah disetujui oleh TSA. Setiap koper memerlukan gembok yang mempunyai lambang seperti ini agar mereka bisa membukanya. Jika tidak, maka petugas TSA akan memanggil sang pemilik tas.
Ini adalah salah satu koper yang sedang diperiksa oleh tim dari TSA, di mana mereka memeriksa cairan yang berada dalam sebuah botol minuman anggur. Apakah cairan tersebut merupakan benar-benar anggur atau mempunyai senyawa-senyawa lain yang berbahaya. Karena mereka mempunyai gembok TSA, maka petugas di sini dengan mudah membawanya dan diharuskan untuk mencantumkan dari brosur ini di dalam koper yang telah diperiksa. Salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas TSA adalah komunikasi verbal dan komunikasi kultural. Mereka dilengkapi dengan sebuah pedoman dalam 25 bahasa, namun sayangnya bahasa Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Kimberly Walton, petugas TSA lain yang saya jumpai mengutarakan bahwa tantangan kultural selama ini ia kerap hadapi. How does TSA develop a cultural expertise? So one of the responsibilities of my office is to understand various cultures. My office's mission touches every part of TSA as an organization and influences how TSA performs its security mission. My office reaches out to non-government organizations that represent almost every demographic, including Muslims. Selain menyediakan teknologi canggih untuk mendeteksi benda-benda berbahaya, TSA juga menyediakan tempat khusus di bandara untuk memeriksa wanita berkerudung dan penumpang yang meminta pemeriksaan secara tertutup. Usai memahami cara kerja TSA dan memantau pergerakan manusia dan barang keluar masuk negaranya, rasa penasaran saya muncul untuk mengetahui upaya penanganan keterlambatan penerbangan ala Amerika. Saya pun berkunjung ke FAA Command Center atau Markas Otoritas Penerbangan Nasional yang mengatur seluruh jadwal penerbangan di Amerika Serikat. Saya mendapat jawabannya. Memang yang menjadi tugas utama dari FAA adalah mereka harus memberikan keseimbangan antara pesawat yang masuk dan juga pesawat yang keluar dengan kapasitas yang terdapat di setiap bandara yang terdapat di Amerika Serikat. Mereka melihat secara teliti 30 bandara terbesar di sini, salah satu adalah Los Angeles. Di sini mereka dengan fasilitas sistem Flight Status Monitor, mereka melihat dari data yang ada di sini. LAX saat ini mempunyai kapasitas 74 pesawat yang mereka dapat terima setiap jamnya. Tapi saat ini mereka under capacity atau kapasitas yang tersedia di dalamnya memang lebih besar dibandingkan pesawat yang masuk ke dalam mereka. Ternyata keterlambatan atau penundaan penerbangan pesawat bukanlah hal yang jarang terjadi di Amerika Serikat. Penundaan terjadi karena dua faktor, yaitu volume penerbangan dan cuaca yang ekstrim. Dengan permintaan akan penerbangan menuju Amerika Serikat yang terus meningkat, maka menjadi tantangan tersendiri bagi Federal Aviation Administration atau FAA untuk memaksimalkan infrastruktur yang tersedia. So every 2 hours we are talking about what's happening now in the system and what we anticipate to happen in the future in the system. Okay. And that's the way we at least initiate that conversation of the plan for the day, how we're going to manage, and anything that comes up or anything that facilities know about that we don't. Menurut standar keselamatan penerbangan FAA, Indonesia menempati kategori 2 yang setara dengan Bangladesh, Ghana, dan negara-negara berkembang lainnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2007, Indonesia mendapatkan sanksi dari Eropa yang menyebabkan Indonesia mendapatkan kategori 2. Pintu gerbang Eropa sudah mulai sedikit terbuka, tetapi pintu gerbang Amerika Serikat masih tertutup rapat. Sejak awal, FAA memperingatkan bahwa pertanyaan kategorisasi tidak akan dijawab karena masih dalam proses. Saya pun bertanya kepada Chief Operating Officer FAA, Tory Bristol. A lot of discussion that going on in the world with the FAA is whether the country is a category 1 or category 2, that kind of status that you are making. So can you tell us briefly about what the country with category 1 can do and what country that category 2 can do? Yeah, that's going to be a John Hickey question. So when you meet with John later, he can answer that. Okay. Yeah, his organization does that, not mine. Okay. Tory tidak mau menjawab. Dan saya tidak kehabisan akal. Saya bertanya kepada John Duncan. So, what is the adequate? I mean, what is adequate safety and infrastructure standard for any other country who come to U.S.? We anticipate that the ICAO standards are met. Does it most related with the safety or the infrastructure they have or something like that?
It's related to both infrastructure and safety of operations. In accordance with the ICAO. Itulah jawaban yang kami dapatkan dari petinggi FAA. Tidak ada satupun petinggi yang ingin mengelaborasi mengenai kondisi Indonesia dan penilaian apa yang telah mereka berikan kepada Indonesia sampai saat ini. Negara kita masih memiliki PR besar untuk menaikkan status keselamatan penerbangannya. Menteri Perhubungan Ignatius Jonas sendiri menargetkan tahun ini besar harapan Indonesia bisa naik ke peringkat kategori 1. Unsur lain yang berkontribusi dalam keselamatan penerbangan adalah Menara Air Traffic Control atau ATC. Saya pun mengunjungi Bandara Los Angeles, LAX. Bandara ini mengendalikan 2.000 penerbangan sehari, tetapi bila musim liburan tiba, maka frekuensinya bisa melonjak mencapai 2 kali lipat. Mereka memiliki radar cuaca dan radar area yang sangat akurat. Ini adalah situasi di Air Traffic Controller di Bandara LA. Los Angeles adalah bandara ketiga tersibuk di Amerika Serikat setelah Atlanta dan juga Chicago. Di sini mereka mempunyai shift dalam 1 jam sekitar 12 orang dan 1 orang dapat memonitor hingga mencapai 30 pesawat. Masalah yang mereka hadapi di sini adalah volume yang begitu besar yang ingin masuk ke LA karena LA atau pesisir pantai barat Amerika Serikat adalah pintu masuk dari kawasan Asia. Mereka mempunyai radar cuaca untuk memonitor cuaca-cuaca yang ada pada saat pesawat terbang di atas dan juga mereka mempunyai sebuah sistem yang dinamakan ground control untuk memonitor dengan presisi lokasi pesawat saat ada di bandara. Salah satu petugas ATC mengatakan kepada saya bahwa tantangan terberat yang mereka hadapi adalah volume penerbangan yang terus bertambah, penyesuaian infrastruktur dengan spesifikasi pesawat, dan juga pemeliharaan bandara. Petugas ATC berasal dari berbagai latar belakang dan saya berbincang dengan Adam yang merupakan mantan anggota militer. Ia bercerita petugas ATC bisa memandu sampai 30 pesawat dan ini berbeda dengan petugas ATC Indonesia yang diperkenankan hanya memandu 15 pesawat maksimal. Penelusuran yang saya lalui merupakan elemen penting keselamatan yang diterapkan oleh otoritas penerbangan Amerika. Lalu apa yang harus dilakukan Indonesia untuk naik kelas? Pakar penerbangan Mark Dombrov menjelaskan kepada saya. What is the fundamental problems that you see from a category 2 countries that they need to overcome and improve? To raise the rating in order to address the problems, or do you have to reach outside? Should you be bringing in outside experts, outside consultants, an outside team to assist, whether it's the airlines, whether it's the regulatory authorities, whether it's the air traffic system? Mark juga mengutarakan perihal musuh utama penerbangan, yaitu cuaca buruk. Antisipasi cuaca menjadi hal prioritas sebelum pesawat lepas landas. It's easy to blame the weather. That may be, in fact, what happened. The flight crew encountered weather conditions that they didn't deal with very well. But the question is, why did they encounter them? Why didn't they deal with them very well? Were they given the right information regarding what the weather was going to be? Did they know how to process that information? So the easy answer is it's the weather. Perjalanan saya di Amerika Serikat memberikan pengalaman yang berarti untuk dibawa pulang ke tanah air. Unsur-unsur yang menjadi acuan industri penerbangan global sepatutnya menjadi pelajaran bagi regulator di Indonesia. Karena tidak ada pemakluman bagi kecelakaan di dalam dunia penerbangan.